Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya juga akan memberikan informasi seputar pinjaman online yang cukup besar dan bisa teman-teman gunakan untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan lainnya. Nah, penasaran aplikasi apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi. Nah guys, dalam pinjaman ini teman-teman bisa mengajukan pinjaman dalam jumlah besar, apalagi teman-teman yang sudah memiliki usaha atau yang belum sama sekali memiliki usaha. Nah, aplikasi ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman online dengan simpel, cepat, dan langsung masuk ke rekening. Penasaran kan ya aplikasi apa? Nah, jangan di skip dulu video saya ini dan ditonton sampai habis agar tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah guys, balik lagi ke channel Gudang Pinjol. Nah teman-teman ya, barangkali di sini ada teman-teman yang lagi membutuhkan dana buat modal usaha, apalagi yang teman-teman yang ingin membuka usaha dengan kesulitan keuangan, untuk pinjam ke bank konvensional susah, pinjam ke keluarga nggak dapat. Nah, mungkin pinjaman online bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang lagi butuh dana, apalagi dalam jumlah besar dan tenor yang panjang. Tapi balik lagi, ketika teman-teman sudah memutuskan ingin meminjam di pinjaman online, pastikan teman-teman meminjam di lembaga pinjaman online yang legal, yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Karena jika kita melakukan pinjaman online di legal tentunya yang sudah berizin OJK, otomatis teman-teman sebagai nasabah atau sebagai peminjam, data teman-teman akan aman dan terlindungi dengan terlindungi oleh syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi di aplikasi tersebut, sehingga teman-teman bisa meminjam dengan aman dan tidak adanya teror meneror ataupun sesuatu yang bisa mengancam ataupun menggunakan data teman-teman tidak seizin teman-teman ya. Itulah kenapa kita harus pinjam di pinjaman online yang legal, karena sekarang ini banyak banget pinjaman online di aplikasi ataupun di SMS ataupun di WA. Itu banyak kali yang menawarkan pinjaman online. Itu pastikan itu pinjaman online-nya adalah ilegal, karena jika pinjaman online itu legal, mereka akan memasukkan aplikasinya, bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Nah, jika teman-teman mendapatkan tawaran pinjaman melalui SMS ataupun WA, itu sudah pasti itu Nah, sebelum mengajukan pinjaman online, teman-teman jangan sampai terkecoh dengan yang namanya pinjaman online ataupun ilegal, karena semua aplikasi mereka pasti meletakkan lambang OJK di aplikasi mereka, padahal itu belum tentu mereka ilegal apakah legal. Pastikan teman-teman tahu terlebih dahulu ya ciri-ciri pinjaman online ilegal dan ilegal. Langsung aja ya, ciri-ciri pinjaman online yang ilegal itu misalkan dia tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK pastinya ya, walaupun mereka menempelkan logo OJK di aplikasi mereka. Kemudian menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. Jadi pastikan teman-teman jika mendapatkan SMS berisikan penawaran tentang pinjaman, itu sudah pasti pinjamannya adalah ilegal. Nah, kemudian pemberi pinjaman sangat mudah, biasanya cukup dengan KTP, foto diri, dan nomor rekening. Kemudian informasi bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak dijelaskan. Artinya mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dan tenor sangat panjang, namun ketika kita mengajukan pinjaman rinciannya tidak terlihat, sehingga kita membayar denda yang sangat besar, kemudian tenor yang sangat pendek. Kemudian total pengembaliannya juga tidak terbatas ya. Jadi kemudian yang paling penting adalah dengan ancaman teror ataupun intimidasi ataupun pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Biasanya teman-teman yang galbay di ilegal ini pasti akan mendapatkan ancaman teror dari beberapa DC yang selalu meneror kita setiap hari dengan intimidasi ataupun pelecehan-pelecehan dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian di pinjaman ilegal ini juga tidak memiliki layanan pengaduan, dan kemudian identitas pengurus dan alamat kantornya juga tidak jelas. Nah, untuk pinjaman yang legal pastinya mereka sudah terdaftar dan berizin dari OJK, walaupun mereka
menempelkan lambang OJK di aplikasinya, teman-teman bisa langsung cek di Instagram OJK yang sering saya tampilkan setiap video saya. Nanti akan saya tampilkan. Di sana banyak beberapa daftar pinjaman online yang legal. Di sana bisa teman-teman menjadikan referensi pinjaman mana aja yang ingin teman-teman ajukan. Kemudian pinjaman legal ini juga tidak menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi, misalkan melalui SMS atau WhatsApp. Nah, untuk pemberi pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu. Biasanya mereka melihat apakah skor dari kredit kita baik atau tidak. Kemudian untuk bunga pinjamannya juga transparan, dirincikan berapa bunganya, berapa administrasinya, dan berapa yang akan kita terima. Nah, kemudian untuk pinjaman legal ini mereka memiliki layanan pengaduan dan memiliki alamat kantor yang jelas. Nah, pastikan teman-teman paham dulu ciri-ciri dari pinjaman ilegal dan legal, sehingga teman-teman bisa memutuskan apakah teman-teman akan melakukan pinjaman online atau tidak. Oke teman-teman, gak lama-lama ya. Di sini yang saya maksud adalah aplikasi pinjaman online adalah Danamas. Nah, pinjaman online Danamas ini bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store ya. Jadi untuk Danamas ini silakan langsung di-download di aplikasinya. Kemudian di sana juga ada beberapa informasi mengenai dari pinjaman online Danamas ini. Tentunya mereka sudah terdaftar di OJK, kemudian mereka memiliki satu aplikasi untuk beberapa transaksi ya, misalkan untuk transfer ataupun membayar suatu produk. Juga sebagai peminjam juga bisa di Danamas ini. Nah, kemudian di sini juga banyak lagi beberapa informasi seputar pinjaman online Danamas yang bisa teman-teman baca sebelum teman-teman mendownload aplikasinya di Play Store. Nah, silakan download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store, kemudian silakan dibaca beberapa informasi-informasi mengenai Danamas ini. Oke, silakan kita download terlebih dahulu. Meminjam harus memilih dari Danamas. Pertama, karena persyaratannya yang sangat mudah, kemudian jaminan kreditnya fleksibel, dan nilai pinjamannya pun dapat ditingkatkan. Nah, di sini juga ada beberapa syarat dan ketentuan yang bisa teman-teman baca ya. Nah, di sini silakan teman-teman langsung baca persyaratannya dan apa aja nih ya. Silakan, juga sudah terlihat beberapa informasi tentang Danamas. Di sini mereka sudah berizin OJK, kemudian memberi pinjaman dengan risiko yang terukur. Maksudnya risikonya adalah minim karena mereka memberikan pinjaman sesuai kemampuan teman-teman membayar. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus meminjam di pinjaman legal, karena mereka akan menseleksikan kita apakah kita pantas mendapat pinjaman atau tidak. Kemudian juga Danamas ini memberikan pinjaman dengan yang sudah memiliki usaha yang produktif. Oke, kita silakan kita login, kemudian kita klik login as Ledger. Nah, di sini teman-teman silakan masukin nomor handphone dan password teman-teman ya. Setelah teman-teman login ataupun mendaftar, teman-teman silakan masukin 6 digit PIN kode yang sekiranya bisa teman-teman hafal. Jangan sampai PINnya nggak hafal, jadi teman-teman nggak bisa masuk ke aplikasinya ya. Silahkan masuk dulu ke PINnya. Oke, sini saya udah masuk. Nah, sini ya mereka akan menyapa kita terlebih dahulu. Nanti silakan tunggu berandanya beberapa saat. Nah, di sini mereka menjelaskan beberapa beberapa tahapan-tahapannya. Oke, kita klik dulu understand. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah bahasanya juga bisa. Oke, bentar ya. Ini sudah ada tampilan dari Danamas sendiri ya. Di sini teman-teman bisa langsung lihat apakah teman-teman ingin mencari pinjaman ataukah ingin bertransaksi prabayar. Di sini banyak banget ya, satu aplikasi bisa mencakup semuanya. Di sini ada transfer, bisa teman-teman gunakan untuk mentransfer kemana aja. Kemudian ini ada setor tarik, maksudnya jika ada dana di sini, jika pinjaman teman-teman disetujui, maka dananya akan masuk ke setor tarik. Jadi bisa di-store dan bisa ditarik juga pinjamannya.
Ya, ini bisa teman-teman lihat informasi tentang dana masnya di danamas.co.id. Nah, untuk dana mas sendiri memiliki beberapa tipe peminjam ya. Pertama ada tipe peminjam dana tunai, peminjam petani peternak, kemudian peminjam pedagang pulsa, dan peminjam invoice financing. Nah, jika teman-teman ingin melakukan peminjam sebagai peminjam dana tunai, silakan teman-teman cek apa aja syaratnya. Kemudian untuk langkah dalam pengajuannya, teman-teman cukup mendownload aplikasinya di Play Store, kemudian registrasi menggunakan nomor ponsel yang aktif agar kode OTP-nya bisa langsung masuk ke HP teman-teman. Kemudian ajukan limitnya. Di sini untuk mengajukan limitnya, teman-teman cukup mengisi data lengkap yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk menaikkan limit pinjamannya. Kemudian memanfaatkan limit yang telah teman-teman dapat untuk dijadikan modal usaha. Nah, untuk syarat-syarat pengajuan pinjamannya, pastinya teman-teman harus warga negara Indonesia, kemudian sudah berusia 21 sampai 65 tahun dan memiliki handphone Android. Nah, jika teman-teman meminjam sebagai petani peternak juga ada syarat-syaratnya. Kemudian sini kelebihannya ya, teman, persyaratannya pun mudah dengan bunga yang kompetitif dengan tenor mulai dari 3 bulan, kemudian limit mulai dari 5 juta. Sini banyak ya beberapa referensi yang saya baca dari danamas.co.id. Nah, di sini untuk syarat peminjamnya pastinya sudah memiliki lahan untuk bertani atau beternak, kemudian merupakan warga negara Indonesia dan juga berusia 21 sampai 55 tahun dan memiliki pembina kelompok tani atau ternak dan memiliki rekening di Bank Sinarmas. Cara pengajuannya juga bisa teman-teman lihat di sini, silahkan download di aplikasinya di Play Store, kemudian registrasi menggunakan ponsel teman-teman dan ajukan limitnya. Nah, juga di sini juga ada peminjamnya sebagai peminjam di pedagang pulsa. Ya, jadi kelebihannya juga sama dengan bunganya kompetitif, kemudian tenornya juga sampai 3 bulan dan limitnya juga mulai dari 500.000. Pengajuannya juga sangat mudah ya. Di sini juga sudah dirincikan beberapa syarat yang bisa teman-teman baca agar teman-teman bisa mengajukan pinjaman sebagai pinjaman pedagang pulsa. Di sini pastinya memiliki tempat usaha, merupakan warga negara Indonesia, berusia 21 sampai 55 tahun, kemudian memiliki handphone dan Android dan memiliki rekening Bank Sinarmas. Juga untuk langkah-langkahnya juga sama ya. Silakan bedanya teman-teman memilih apakah teman-teman meminjam sebagai peminjam dana modal ataupun peminjam petani peternak ataupun pedagang pulsa ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman baca beberapa artikel atau berita tentang dana mas. Saya merekomendasikan dana mas ini karena dana mas ini juga selain sudah berizin OJK, mereka juga memberikan dana yang memang lumayan besar dan juga tenor yang lumayan panjang. Dan juga keunikannya dari dana mas ini dibandingkan dibandingkan aplikasi online lainnya, di sini bisa sebagai apabila kita petani atau peternak bisa melakukan pinjaman melalui dana mas ini ya, karena mereka memberikan pinjaman yang juga lumayan besar untuk petani dan peternak dengan bunga yang sangat kecil dan juga yang tenornya yang sangat panjang. Informasi dari saya tentang pinjaman online dana mas barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari dana pinjaman atau dana modal dalam jumlah besar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.